Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rofi'i. Saya mahasiswa PPG atau Pendidikan Profesi Guru periode Daljab 2 tahun 2022. Pada hari ini saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran tentang bab fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, untuk pagi hari ini sebelum kita lanjutkan materi pembelajarannya, saya akan mengecek absen dari kalian semua. Oke, saya kira masuk semua. Dan namun sebelum itu saya bacakan dulu terkait dengan kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah menyimpulkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, mempraktekkan tata cara pelaksanaan zakat. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengamati tayangan PowerPoint dan video, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, siswa mampu menyimpulkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal dengan jelas. Yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint dan video, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, siswa mampu mempraktekkan tata cara zakat fitrah dan zakat mal dengan jelas. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya minta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Kami persilakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Kita lanjutkan untuk materi pagi hari ini, yaitu terkait dengan zakat. Saya akan jelaskan terkait dengan zakat itu apa. Zakat di sini bisa dilihat. Jadi zakat itu nanti ada peta konsepnya. Sesuai di awal yang saya sampaikan, bahwasanya zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga yang akan kita pelajari di sini adalah apakah zakat itu, dan definisi daripada zakat itu apa, terus zakat itu ada berapa. Tadi ada yang menjawab bahwasanya zakat itu adalah sesuatu yang dibagikan, ada yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Itu memang benar. Dan perlu kita pahami, definisi zakat secara bahasa atau etimologi itu berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Ini ada hubungannya dengan harta, jiwa, dan perilaku. Artinya zakat itu ada hubungannya dengan harta. Jelas zakat itu harta yang dikeluarkan, bukan diri kita yang dikeluarkan. Terus ada jiwa, pengaruhnya zakat di kita. Jiwa itu ada, efek sampingnya itu juga ada karena bagian daripada iman kita. Terus yang ketiga terkait dengan perilaku sosialnya. Ketika kita memberikan zakat kepada orang lain, secara otomatis kita sudah mengamalkan sosialnya itu. Oke. Untuk selanjutnya, secara istilah, zakat itu adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau yang biasa disebut sebagai mustahik
dengan syarat tertentu, mustahiknya dengan syarat-syarat tertentu maupun zakatnya juga dengan cara tertentu. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menang syarat tertentu. Terus selanjutnya, zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafas atau biasa disebut juga dengan zakat fitrah. Yang ini nanti dijelaskan di belakang, yaitu dikeluarkan biasanya pada saat bulan Ramadan. Terus yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Untuk yang pertama kita akan pelajari tentang zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Di sini dijelaskan bahwa zakat fitrah itu berarti pembawaan sejak lahir, secara istilah atau terminologinya adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Jadi untuk zakat fitrah itu bagi yang berpuasa Ramadan atau puasa Ramadan. Terkait dengan hukum zakat fitrah itu hukumnya wajib ain atau bagi muslim dan berupa makanan yang mengenyangkan atau bahan pokok. Bahan pokok ini tergantung dari daerah masing-masing. Kalau beras ya beras, kalau gandum ya gandum, jagung ya jagung. Adapun syarat daripada wajib zakat fitrah itu adalah beragama Islam, itu yang penting yang harus kita pahami. Zakat fitrah itu syaratnya yang pertama adalah beragama Islam. Kalau tidak Islam berarti nggak wajib zakat. Orang Hindu nggak wajib zakat, orang Kristen juga nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu orang Islam. Oke. Yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Pada saat bulan Ramadan dia masih hidup. Andaikan kau mati di perjalanan Ramadannya atau di pertengahan Ramadannya, maka wajib tetap untuk dizakati. Contoh katakan ada seseorang yang meninggal, yang meninggalnya itu katakan di pertengahan bulan Ramadan, maka tetap wajib untuk dizakati. Terus yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa zakat itu ketika mengeluarkan, yang dikeluarkan dengan yang di rumah itu masih ada. Jangan sampai ketika kita sudah mengeluarkan zakat tapi besok yang dimakan nggak ada. Itu nggak boleh. Tetap harus mendahulukan keluarga, kebutuhan pokok yang di rumah dulu. Jangan sampai mengeluarkan zakat tapi yang dimakan nanti nggak ada. Itu nggak boleh. Seperti itu. Artinya berarti untuk yang orang yang tidak mampu, maka ya nggak perlu mengeluarkan zakat. Karena memang nggak ada. Gitu. Terus untuk selanjutnya, landasan zakat atau dasar yang digunakan untuk zakat fitrah di sini adalah Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Surat At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya begini. Ketika seseorang zakat fitrah atau harta dari orang muslim itu adalah sebagian milik orang muslim lainnya, maka kita berhak untuk mengambil harta mereka, tapi dengan jalan tadi apa? Zakat ceritain yang seperti ini. Tapi nggak boleh terus akhirnya gosok, dicolong, nggak boleh. Contoh begini,
Kita kan anak pesantren, terus akhirnya ada santri yang baru disambangi, uangnya banyak kan, jajannya banyak, terus akhirnya dia berdasarkan ayat ini boleh mengambil harta orang lain karena harta mereka itu sebagian juga milik kita. Nggak boleh terus akhirnya dicolong, nggak boleh. Bukan seperti itu caranya. Itu pengertian daripada zakat. Yang ambillah zakat itu dikarenakan harta dari setiap seseorang itu secara hakikatnya milik orang lain juga. Wong kaya sugih berarti sugih itu ya ono hak dari orang lain. Oke, saya lanjut. Terus ini hadisnya yang tadi di Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, dan ini hadisnya yaitu An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin alal abdi wal qurri wal dzakari wal unsa was shahid wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati rawahu Bukhari Muslim. Artinya dari Ibnu Umar berkata, ia berkata Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan sok itu ada perbedaan para ulama, tapi di Indonesia dibulatkan menjadi 3 kilo untuk pilih aman. 1 sok itu adalah kurma atau gandum atau setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar bagi dari orang Islam. Semuanya baik kecil maupun besar itu yang penting orangnya hidup, maka wajib hukumnya dizakati. Dan yang terpenting sesuai syarat di atas yang tadi sudah saya sampaikan harus Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Oleh karena itu di kitab Madzhab Syafi'i itu orang ketika mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum melaksanakan atau berangkat ke masjid atau tempat di mana dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Oke. Terus selanjutnya waktu-waktu zakat fitrah. Waktu zakat fitrah itu yang pertama pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Jadi boleh mengeluarkan zakat fitrah itu di awal bulan Ramadan atau pertengahan tanggal 15, 14 atau 17 boleh. Terus yang kedua itu pada akhir bulan Ramadan, pada akhir. Terus yang C pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Sebelum kita melaksanakan atau berangkat kita zakat itu juga boleh. Tapi hukumnya apa? Makruh. Gitu ya. Terus manfaat zakat fitrah. Manfaat zakat fitrah yang pertama adalah membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Jelas ketika seseorang diberi sesuatu jelas akan gembira atau suka pasti. Contoh katakan sampean hari Valentine dikasih bunga coklat, wah mesti senang. Mesti senang. Wong itu nek kapan dikei itu mesti senang. Tapi yang dikei atau dikasih yang sifatnya baik. Nek dikasih jelek ya pasti nggak mau. Contoh bocah apik ngantuk kudu terus dikei kelek. Ya kan bangga. Emosi kan? Bangga emosi. Yang dikasihnya itu yang baik. Terus yang kedua membersihkan diri kita dari sikap egois. Ini yang tadi saya sampaikan dalam zakat fitrah itu ada prinsip sosial. Oleh karena itu Indonesia ini berasaskan Pancasila, di dalamnya itu juga ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuannya juga seperti itu. Karena di Islam itu juga diajarkan terkait dengan sosialisme. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang memberi itu merasa bersyukur bahwasanya saya mendapatkan rezeki sehingga saya bisa mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat, mencegah orang miskin melakukan kejahatan. Di balik kejahatan
pasti ada alasan seseorang tersebut melakukannya. Kene opo nek kono wong kok nyolong? Ya karena dia tidak punya. Nah, kesenjangan yang seperti itulah yang mengakibatkan kejahatan itu terjadi. Oleh karena itu di Islam diajarkan zakat fitrah itu untuk salah satunya adalah mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Paham ya? Mengapa kita gosok? Ya karena kita nggak punya sandal kan. Coba kalau kita punya sandal, mana mungkin gosok? Kan seperti itu. Terus mungkin sandalnya nggak punya sandal yang baik, sing luwih apik meneh. Kan ya karena nggak punya yang lebih bagus kan, akhirnya cari yang lebih bagus. Yang terakhir, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Itu sudah pasti. Ketika seseorang memberikan zakat kepada orang lain, yang menerima juga akan menerima dengan baik, yang memberi juga akan memberi dengan cara yang baik. Coba mosok sampean tahu pernah ngerti ono wong ngekei zakat, wonge ngomong, "Mau aku nek mbokei kowe?" Atau tidak mau saya kalau sampean yang kasih. Atau yang mau kasih nggak mau juga, aku nggak mau kasih dia. Padahal dia itu berhak menerima, mustahil. Orang yang berhak menerima zakat, tapi karena adanya tidak harmonisnya hubungan akhirnya nggak mau. Tapi kalau di zakat fitrah itu pasti tetap akan terjalin hubungan. Contoh seperti kemarin ada pembagian zakat, ya kan, di lingkungan, sampai wong-wong puncak sekolah, kita menyerahkan, akhirnya difoto, senyerahkan yang beliau, si DKI yang beliau, maka akan terjalin yang namanya kasih sayang. Oke, yang selanjutnya, ya ini adalah lain-lain. Terus yang kedua terkait dengan pembagian zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Terkait dengan ini, pembagian yang kedua ini saya akan tampilkan sebuah video yang nanti saya minta untuk dicatat sesuatu yang sekiranya ada sesuatu yang mungkin bisa jadi pertanyaan atau mungkin rangkuman dari itu, zakat mal itu apa atau apa, nanti bisa dicatat. Terkait dengan pertanyaan bisa nanti bisa ditanyakan dan nanti bisa didiskusikan. Seperti itu ya. Oke, saya tampilkan video berikut ini. Bisa melihat kan? Ini menjelaskan terkait dengan zakat mal. Yang pertama ada pengertian zakat mal, terus dua ada rukun zakat mal dan ada syarat-syarat zakat mal. Yang terakhir adalah jenis harta yang wajib dizakati. Terus di sini terkait dengan pengertian zakat mal, itu adalah zakat yang berupa harta yang wajib ditunaikan atau dikeluarkan bagi pemilik harta setiap setahun sekali. Zakat mal wajib dikeluarkan apabila harta yang dimiliki tersebut sudah mencapai 1 nisab. Terkait nisabnya nanti berapa nanti dijelaskan. Silakan disimak video itu. Nanti saya minta ada 1 atau 2 yang maju yang bisa menjelaskan atau mungkin ada catatan terkait dengan yang ada di video tersebut. Karena itu nanti ada penilaian terkait dengan itu. Dan kalau memang ada pertanyaan nanti bisa dicatat juga dan nanti kita diskusikan bersama-sama. Terus sekarang ini rukun zakat mal.
Yang pertama tentunya adalah niat. Ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu yang baik itu harus diawali dengan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pemberi zakat atau muzaki. Itu harus, masa rukun zakat nggak ada yang keluarkan zakat, kan lucu, aneh kan? Kita mau kalau yang kasihnya itu hantu, bahaya kan? Terus yang ketiga, ada penerima zakat, pasti ada yang mengeluarkan, jelas ada yang menerima. Itu wis hukum alam. Ada pagi, ada siang, ada malam. Seperti itu. Perlu diingat, penerima zakat itu namanya mustahik dan yang memberi zakat namanya muzaki. Terus terkait dengan syarat wajib zakat mal, yang pertama tadi tetap harus beragama Islam. Non muslim tidak ada, kata-kata zakat itu tidak ada. Yang kedua adalah hartanya sudah mencapai 1 nisab. 1 nisab nanti akan dijelaskan nisabnya itu berapa, harta apa saja yang nanti akan dizakati. Yang ketiga adalah hartanya sudah mencapai haul. 1 haul itu 1 tahun. Pengertian 1 tahun itu adalah bukan mulai dari 1 Januari sampai Desember, bukan, tapi di mana mulai menghitung sampai yang selanjutnya. Terus harta yang wajib dizakati yang pertama adalah binatang ternak, emas dan perak. Zakat yang ketiga harta perniagaan, hasil pertanian. Yang kelima rikas atau barang temuan. Yang keenam makdin atau hasil tambang. Yang pertama adalah binatang ternak, itu seperti sapi, kambing, bukan kambing manusia ya, bukan kambing teman kamu maksudnya. Kambing hewan itu kambing, sapi, kerbau, unta, kuda masuk. Itu binatang ternak. Terus yang emas dan perak itu kalau emasnya menjadi harta simpanan, kalau dipakai beda. Sama punya emas, saking sugih, emas sampai ini itu tidak wajib dizakati karena dipakai. Yang wajib dizakati itu adalah simpanan, yang menjadi simpanan. Terus harta perniagaan. Yang keempat hasil pertanian seperti padi, jagung dan sebagainya. Kalau memang sudah ada 1 nisab dan 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Terus yang kelima adalah rikas, barang temuan. Barang temuan suatu contoh, kita jalan-jalan menemukan harta, terus harta tersebut banyak ada dihitung ada 1 nisab, maka wajib untuk dizakati. Tapi harus dipastikan dulu bahwa harta itu tidak ada yang memiliki. Ojo kok terus niku langsung cukup, nggak boleh. Oke. Baik, mungkin itu yang terkait dengan video yang bisa kita pelajari. Untuk selanjutnya nanti saya minta ada yang maju salah satu terkait apa saja nanti yang ditulis, terkait apa nanti dibaca di depan, dan setelah itu nanti langsung maju ke depan. Gak apa-apa, siapa saja gak apa-apa, tapi menyampaikan yang saya minta bisa menyampaikan apa yang saya tampilkan atau apa yang ditampilkan di video tadi tercatat. Dan nanti kalau memang ada beberapa pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, yang penting tapi nanti tetap kita diskusikan. Ada beberapa yang mau maju. Oke, maju silahkan. Terima kasih disampaikan. Hasil catatan saya dari video tadi adalah pengertian zakat mal. Zakat yang berupa harta yang wajib ditunaikan bagi pemilik harta setiap setahun 1 kali, wajib dikeluarkan apabila harta sudah mencapai nisab. Apabila harta itu sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat mal. 2. Rukun zakat mal. 1. Niat. Seperti Rasulullah innamal a'malu binniyat, semuanya itu tergantung pada niat. 2. Ada pemberi zakat muzaki. 3. Ada penerima zakat mustahik. 4. Ada harta yang dizakatkan. 3. Syarat wajib zakat mal. 1. Beragama Islam. Jadi kalau agamanya
Kristen, Hindu itu tidak wajib mengeluarkan zakat mal. 2. Hartanya telah mencapai 1 nisab. 3. Hartanya sudah mencapai haul atau 1 tahun. Yang keempat, harta yang wajib dizakati. 1. Binatang ternak seperti sapi, ayam, dan lain-lain. 2. Emas atau perak. 3. Harta perniagaan. 4. Hasil pertanian biji-bijian seperti padi. 5. Nikas barang temuan. 6. Makdin hasil tambang. Sekian dari hasil catatan saya dari video tadi. Oke, kita beri tepuk tangan. Kita duduk kembali. Dan ada yang lain mungkin dari laki-laki? Ada? Oke, masuk. Zakat mal adalah zakat yang berupa harta yang wajib ditunaikan bagi pemilik harta setiap tahun sekali. Dan zakat mal itu wajib dikeluarkan apabila hartanya sudah mencapai 1 nisab. Rukun zakat mal yang pertama adalah ada pemberi zakat atau menjadi, yang ketiga ada penerima zakat atau mustahik, dan yang keempat adalah ada yang disebutkan. Syarat zakat mal satu, beragama Islam. Allah sih agama Islam itu. Hartanya sudah, yang kedua hartanya sudah 1 nisab, dan yang ketiga hartanya sudah mencapai 1 tahun atau 1 tahun. Harta yang wajib dizakati yaitu yang pertama binatang ternak, pokok binatang ternak sekalian. Yang kedua emas dan perak. Yang ketiga harta perniagaan. Dan yang keempat pertanian termasuk bisnisnya. Yang kelima ikas atau dalam rumah. Yang keenam makdin atau dalam tambang. Sekian dari penjelasan saya dari video tadi. Dan pertanyaan saya, Ya. berapa Pak? Oke, siap. Baik, kita beri aplaus lagi. Ada dua yang memberikan koreksi atau mungkin pendapatnya. Namun sebelum saya jawab dari pertanyaan itu, kita diskusi saja ya nanti terkait dengan itu. Nanti siapa yang mau, kan ada pertanyaan itu. Pertanyaannya berapakah 1 nisab itu? Kan gitu. 1 nisab itu untuk zakat mal. Kalau zakat fitrah kan jelas berapa? 3 kilogram. Oke, itu sudah kita nanti terjawab. Namun sebelum kita diskusi terkait dengan itu, perlu saya koreksi atau mungkin kita lakukan refleksi terkait dengan binatang ternak. Tadi disampaikan semua hewan ternak kan gitu. Masalahnya ketika seseorang itu ternak hewannya macam-macam. Contoh, ada yang ternak apa? Jangkrik, ular. Itu kan gak wajib untuk anu. Jadi tadi yang disampaikan adalah zakat yang binatang ternak itu tetap ada dalam kurungnya, ada hewan-hewan tertentu. Kalau di dalam kitab fikih itu ada kambing, sapi, ayam bukan, terus unta, domba masuk, terus sama apa kerbau tertentu. Oke, mungkin itu yang saya koreksi terkait dengan itu. Terus pertanyaan tadi zakat mal yang berkaitan dengan zakat mal. Oke, ini diperhatikan ya biar nanti paham. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat. Ini nanti masuk ke pertanyaan tadi. Berapakah nisab itu? Terus, nah ini, oke, disimak ya terkait dengan nisabnya unta. Yang pertama ini nisabnya. Nisabnya itu 5 sampai 9. Artinya ketika seseorang mempunyai unta 5 sampai 9 ekor,
maka wajib untuk mengeluarkan zakat 1 ekor unta sya'ah. Oke, di samping ada dijelaskan saat itu adalah kambing betina atau begini penjelasannya. Nisab seseorang itu ketika punya unta 5 sampai 9, maka wajib mengeluarkan kambing betina 1. Ora unta siji bukan, tapi kambing betina 1. Ketika seseorang mempunyai 10 sampai 14 unta, maka mengeluarkan 2 ekor kambing betina. Kan di situ. Terus yang selanjutnya 15 sampai 19 3 ekor, 20 sampai 24 4 ekor. Pokoknya tambah 5 tambah 5 tambah 5 seperti ini. Nisab itu secara kalau kita lihat rangkuman di atas itu adalah jumlah minimal. Jumlah minimal hewan atau barang atau harta yang dijadikan acuan untuk dizakat. Unta dari 5 ekor. Kalau sapi itu minimal 30. Dua sapi 30 sampai 30 songo tiga wajib zakat. Itu sugih. Ya kan? Tapi di situ belum mencapai 1 nisab karena jumlahnya belum ada berapa? 30. Oke. Terus selanjutnya ini bisa dilihat 30 zakatnya 1 ekor tapi itu adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap usia 1 tahun. Berarti saya pedet. Nek cara Jawane napa saya? Pedet. Oke. Terus selanjutnya nisab kuda itu jumlahnya juga sama ada 30 sampai 39. Ya. 30 sampai 39. Itu zakatnya sama dengan sapi betina atau jantan yang berusia 1 tahun, yang masuk 2 tahun. Yang selanjutnya nisab kambing, bukan kambing teman kamu ya. Oh, kelihatan. Oke, nisab kambing. Itu nisab kambing 1 sampai 39 belum. Berarti mulai dari 40 ekor. Bukan, 40 ekor kambing. Gini ya. 40 ekor kambing baru bisa dizakati, itu pun 1 ekor minus setengah, yaitu emas itu nisabnya adalah 93,4 gram. Itu zakatnya 2,5% dari harta itu. Arti dari harta emas 93 itu Terus perak itu ada 642 gram. Terus perniagaan standar emas artinya disamakan dengan emas kalau perniagaan itu. Oke. Terus pertanian itu 750 kilo. Berarti belum sampai 1 ton ya. Kalau 1 ton itu berapa kilo? 1000 kilo. Kalau yang 750 kilo itu kan baru 7 kintal. 7 kintal setengah. Maka nisabnya 10% dari biaya irigasi, terus 5% ada biaya pertaniannya sama pakai irigasi, maka dipotong 5% dulu. Oke, dipotong 5% dulu. Kalau masih mencapai 750 kilo hasilnya, baru dizakati 10% tunai. Terus perikanan atau perkebunan standar emas, profesi juga standar emas. Emasnya maksudnya 93,4. Oke ya. Sekali lagi sebelum saya akhiri, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan Ibnu Sabil. Contohnya, Ibnu Sabil itu adalah seseorang yang melakukan perjalanan pengembaraan. Nah itu. Terus di bulan Ramadan dia masih melakukan perjalanan, maka dia tetap bisa menerima apa? Zakat. Oke, cukup pertanyaannya? Ya. Kalau sabilillah itu adalah orang yang berjuang di agama Tuhan. Orang yang berjuang di agama Tuhan. Oke ya. Itu sabilillah. Kalau goren orang yang terpuruk akan hutang. Seperti itu. Oke? Cukup ya? Oke. Sebelum saya akhiri, saya akan merefleksi merangkum sebentar atau merefleksi pelajaran hari ini.
bahwa zakat itu adalah untuk pembersih. Itu yang pertama, pembersih diri kita, ibadah kita. Terus yang kedua, kita itu hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah maka hukumnya fardu ain. Kalau zakat mal tergantung dari diri kita. Kalau kita punya harta banyak maka wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Terkait dengan zakat mal, nisab-nisabnya sudah tadi saya jelaskan, saya tampilkan. Terus untuk zakat mal tadi juga saya tampilkan di videonya. Jadi mungkin itu, dan sebelum kita akhiri, untuk ketua kelasnya ya, untuk memimpin doa, kami persilahkan. Sebelum kita akhiri ini